Halo, perkenalkan, saya Putra Ayu Krisna Dewi. Jadi, atau bisa dipanggil Krisna. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi mengenai pendarahan pada kehamilan yang kurang dari 20 minggu. Untuk cakupan yang akan saya bahas, yaitu ada abortus, ada KIT atau kehamilan ektopik terganggu, dan juga ada mola. Yang pertama itu adalah abortus, yaitu ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Untuk batas usia kehamilannya itu yaitu yang kurang dari 20 minggu atau berat janin yang kurang dari 500 gram. Untuk manifestasi klinisnya, jadi abortus ini dibagi menjadi abortus iminen, incipient, incomplete, complete, missed abortion, dan juga septic abortion. Yang pertama itu abortus iminen, yaitu adalah ancaman terjadinya abortus. Jadi untuk klinisnya itu berupa flek, yaitu berupa bercak darah, serviksnya masih tertutup, dan TFU atau tinggi pituitorinya itu masih sesuai dengan usia kehamilan, dan biasanya DJJ juga masih terdengar, atau denyut jantung janin juga masih terdengar. Untuk manajemennya, yaitu dengan mempertahankan kehamilan dengan tirah baring total. Jika sudah berhenti, itu dapat dijadwalkan untuk antenatal care, dan jika tetap berlangsung, itu dapat diberikan antipolitik untuk mempertahankan kehamilan seperti nifedipin 3 kali 10 mg atau diberikan hormon progesteron, dan menghindari berhubungan seksual, dan diberikan juga sulfaspherosus jika ada tanda-tanda anemia seperti pucat, lesu seperti itu, dan juga dapat diberikan vitamin C. Yang kedua adalah abortus incipient, yaitu abortus yang sedang berlangsung, yaitu klinisnya berupa fluxus. Jadi di sini sudah lebih banyak daripada flek, yaitu sudah berupa darah yang seperti mens, seperti itu. Servisnya sudah terbuka, TFU atau tinggi uterina sesuai dengan usia kehamilan. Untuk manajemennya, yaitu jika usia kehamilan kurang dari 12 minggu, itu dapat menggunakan aspirasi vakum manual untuk mengeluarkan dari jaringannya. Dan untuk usia kehamilan yang lebih dari 19 minggu bisa dengan drip oxytocin dan juga kuretase. Untuk medikamentosa dapat diberikan uterotonika, yaitu untuk merangsang kontraksi, yaitu diberikan metil ergometrin 3 kali 5 mg per oral selama 5 hari, dan dapat juga diberikan antibiotik, yaitu amoxicillin 3 kali 500 mg per oral selama 5 hari. Selanjutnya adalah abortus incomplete, yaitu sebagian hasil konsepsi ini sudah keluar, berupa fluxus, serviksnya terbuka, uterus sudah mengecil, dan TF-nya sudah lebih kecil daripada usia kehamilan, dan teraba jaringan. Untuk manajemennya, itu jika usia kehamilannya kurang dari 12 minggu, namun pendarahan masih ringan, bisa dengan digitalis atau menggunakan jari, atau bisa juga menggunakan korset. Jika usia kehamilannya kurang dari 12 minggu, namun pendarahannya sudah berat, ini bisa dengan aspirasi vakum manual. Dan jika usia kehamilannya sudah lebih dari 19 minggu, dapat diberikan oksitosin. Yang dimana oksitosin ini juga berfungsi sebagai euterotonika, yaitu untuk merangsang terjadinya kontraksi. Jadi bisa diberikan 40 IU oksitosin dalam normal salin 1000 cc 40 tetes per detik. Selanjutnya adalah abortus komplit, yaitu seluruh hasil konsepsinya sudah keluar. Jadi dapat klinisnya berupa fluxus juga, serviks yang awal terbuka itu menjadi tertutup, dan TFP-nya terlebih kecil daripada usia kehamilan. Untuk manajemennya bisa dengan diobservasi, dan juga bisa dengan simptomatis. Bila timbul nyeri dapat diberikan analgetik seperti itu, dan juga bisa diberikan sulfaspherosus per oral 1 kali 1 tablet. Lalu ada miss abortion, yaitu di mana di sini janin itu sudah janin yang kurang dari 20 minggu itu sudah mati di dalam, namun masih bertahan di dalam lebih dari 8 minggu seperti itu. Nah, di sini bisa tidak ada pendarahan, serviksnya bisa menutup atau bisa terbuka, TFD lebih kecil daripada usia kehamilan atau bisa sesuai dengan usia kehamilan. Untuk manajemennya, usia kehamilan yang kurang dari 12 minggu bisa dievakuasi dengan AVM atau aspirasi vakum manual atau bisa juga dengan kuret. Usia kehamilan yang lebih dari 12 minggu namun masih kurang dari 16 minggu, dipastikan dulu serviksnya terbuka, dapat dilakukan pemantauan serviks, lalu dievakuasi dengan kuret. Nah, jika usia kehamilannya lebih dari 16 minggu, terdapat pematangan serviks dan juga dengan infus oksitosin. Selanjutnya ada septic abortion, itu di sini aborsi yang mengalami infeksi, yaitu kita juga disebut dengan abortus infeksiosus seperti itu. Jadi sini serviksnya menutup atau membuka, hasil konsepsinya tertahan, dan misalnya ada pendarahan yang berbau.
dan terasa panas, febris, dan juga nyeri suprapunyi. Untuk manajemennya dengan memperbaiki keadaan umum, untuk febrisnya dapat diberikan antipiretik injeksi 2 cc IM. Untuk infeksinya itu dapat diberikan ampicillin 3 kali 1 gram, gentamicin 3 kali 3 sampai 5 gram per kilogram berat badan, metronidazole suppositoria diiris 1 gram. Untuk evakuasi ini bisa dengan kuretase yang dilakukan dalam tempo 6 jam 15 menit atau dalam waktu 12 sampai 24 jam apabila tidak demam. Nah, untuk batas selanjutnya itu ada kehamilan ektopik, di mana di sini kehamilan yang terjadi di mana embrio ini berimplantasi dan tumbuhnya di luar endometrium. Yang paling banyak itu adalah di daerah tuba fallopi pars ampularis. Nah, bisa dilihat di gambar itu sebanyak 70% itu terjadinya memang di ampularis, di pars ampularis, karena di sana salurannya memang berkelok, jadi memudahkan untuk embrionya berimplantasi dan tumbuh di sana. Disebut KET atau kehamilan ektopik terganggu apabila terdapat gangguan hemodinamik atau shock akibat ruptur tersebut. Rias KET itu ada amenore, nyeri abdomen, dan pendarahan pervaginal. Untuk klinisnya, yang khas dari KET ini adalah nyeri perut yang mendadak, hebat, disertai dengan shock, pendarahan pervaginal yang berwarna coklat tua. Di pemeriksaan fisiknya dapat ditemukan adanya distensi abdomen, tanda-tanda akut abdomen seperti nyeri yang mendadak hebat, disertai dengan mual dan muntah, seperti itu. Ada nyeri goyang porsio, yaitu bisa disebut juga dengan Slinger pain, dan juga kapung 12 yang menonjol. Untuk mendiagnosisnya, yaitu dari USG, boleh didapatkan kantong gestasi yang berisi janin itu di luar uterus, bisa juga dengan krudosintesis, yaitu bisa dengan aspirasi cairan yang berada di vakum 12 tersebut. Apabila didapatkan darah yang berwarna coklat sampai hitaman, maka memang itu adalah KET. Untuk manajemennya bisa dengan mengatasi shock, bisa dengan resusitasi cairan atau pemberian oksigen seperti itu, dan juga harus dilakukan operasi sitolaparotomi. Materi selanjutnya itu ada molahidatidosa atau bisa disebut juga dengan hamil anggur. Jadi di sini embrionya tidak berkembang, namun pili chorialisnya berkembang, berisi air sehingga membentuk gelembung-gelembung cairan seperti anggur. Maka dari itu dapat disebut seperti hamil anggur seperti itu. Untuk klinisnya, yaitu tinggi virus superiornya lebih besar dari perkiraan. Keluhan hamil seperti mual dan muntah itu lebih parah karena memang beta HCG-nya di sini meningkat seperti itu. IgG-nya tidak ada karena memang embrio tidak terbentuk, tidak berkembang. Untuk beta HCG-nya ini tinggi dan masih positif biasanya hingga hari ke-100. Di USG itu dapat didapatkan gambaran snowstorm atau badai salju atau juga honeycomb, itu seperti sarang lebah. Untuk mendiagnosis pasti bila ditemukan adanya gelembung mola yang keluar, namun ini juga biasanya disertai juga dengan pendarahan. Hasil PA yaitu didapatkan adanya degenerasi hidrofik. Untuk manajemen dengan mengatasi shock dan juga dengan fluid vakum, dan harus dilakukan juga follow up serial HCG untuk memantau HCG-nya apakah sudah mau turun atau tidak seperti itu. Dilakukan tiap 8 minggu sampai 1 tahun, dan bila tidak negatif setelah 8 minggu, dia itu bisa naik atau menjadi positif lagi, maka itu bisa dipikirkan adalah suatu keganasan. Itu yang tersering itu adalah koriokarsinoma. Nah, baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai pendarahan terjadi pada usia kehamilan yang kurang dari 20 minggu, yaitu ada abortus, KET, dan juga MOA. Nah, semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat, dan terima kasih.